Terus ada juga yang terakhir itu iklan dan hubungan masyarakat. Nah, ini mengubah kondisi lingkungannya itu juga bisa dengan ini, yaitu bahasa gampangnya adalah pencitraan gitu ya, humas dan iklan. Nah, itu tuh kan untuk mempengaruhi selera masyarakat itu, konsumen atau pandangan konsumen terkait dengan produk ataupun image perusahaan kita gitu. Nah, kalau konteksnya yang lainnya, organisasi massa juga itu terjadi adanya iklan, hubungan masyarakat itu kan biasanya suka ada siaran pers, itu termasuk di situ. Artis yang menjalankan jadi anggota DPR, bupati, ya itu juga termasuk ya. Jadi iklan itu mungkin termasuk iklan apa ya, bukan iklan tapi lebih ke promosi gratis ya, karena sudah dikenal sebelumnya, jadi lebih mudah bagi mereka untuk memperkenalkan diri atau memperkenalkan organisasinya kepada masyarakat gitu. Termasuk makanya kalau iklan-iklan produk itu kan, kalau misalnya artis yang lagi in itu kan orang-orang pada rebutan ya untuk bisa jadi ininya, bintang iklannya. Jadi mungkin bisa kayak, nah ya betul Mbak Vivi, Valentino Rossi untuk motor Yamaha itu termasuk juga di situ kan, maksudnya kan dia jelas ya, Valentino Rossi itu kan pembalap terkenal di kalangan orang-orang yang suka naik motor gitu kan, otomatis itu bisa menaikkan atau meningkatkan citra motor merek Yamaha pada masyarakat kayak gitu. Mungkin ada yang contoh lain nih, tadi yang saya terkait contoh ini ya, pengendalian lingkungan. Kadang kan kita nggak sadar ya, oh ternyata itu ini ya, aspek teoritis dari mengubah kondisi lingkungan itu ternyata banyak terjadi di sekeliling kita, tapi kita nggak sadar. Contoh lainnya apa, integrasi merger atau usaha patungan, atau tadi kooptasi yang pejabat pemerintah jadi komisaris perusahaan swasta, yang atau iklan-iklan nih, teman-teman yang lain yang belum bersuara, saya mau tahu ketikannya. Ayo, silakan ketik tambahan yang lain. Mbak Mas, ini sambil saya presensi lagi nih, biasanya tengah-tengah suka hilang. Mbak Suardini, Mbak Fevi, Mbak Muji, Mas Nano, Mbak Lolo, Mbak Ilis, silakan contohnya. Ayo, ada tambahan? Mbak, Mas, hilang kemana? Halo, udah kemana semua? Masihkah di situ? Ayo, gak apa-apa, bisa sambil nyambi. Ayo, mungkin ada tambahan. Contohnya apa, yo? Saya nih mau meningkatkan keaktifan teman-teman dalam berdiskusi. Ya Mbak Yulis, iklan rokok itu termasuk ini ya. Mungkin memang kalau iklan rokok itu malah justru bagus-bagus ya. Malah nggak menunjukkan, memang nggak boleh menunjukkan produk rokoknya, tapi dari sisi mereka lebih membawa ke nilai-nilai gitu kali ya. Kalau misalnya apa namanya, kan rokok selalu dituliskan dapat mengganggu kesehatan dan apa gitu kan. Pokoknya ada ininya lah, ada perhatiannya gitu kan. Nah, tapi biasanya kok di iklan rokok kan mereka justru malah lebih mengedepankan dari sisi kerennya gitu, atau jantannya, atau elegannya lah, atau apalah. Nah itu untuk meningkatkan apa ya, pandangan konsumen. Mungkin kan ada beberapa pandangan orang yang kurang suka terhadap rokok, tapi gimana cara, tapi kok tetap kok rokok bisa ini ya, tetap in. Nah itu kan karena mereka gimana caranya supaya bisa
terus menjaga nama produk mereka gitu. Iklan partai juga bisa, Mbak. Ntar Mas Nano dulu nih. Mas Nano tanya tentang interlocking dalam organisasi. Jadi mengadopsi seseorang itu maksudnya mengadopsi itu kan ngambil orang gitu ya, ditarik lah gampangnya Mas. Jadi kalau misalnya contoh kasus paling banyak memang di tanah air kan banyak ya, kalau misalnya bapak-bapak mantan jenderal apa kemudian jadi apa gitu loh, atau misalnya dulu dia pernah jadi menteri kemudian diperbantukan atau misalnya ditarik untuk jadi dewan komisaris. Itu saya yang pernah saya tahu tuh apa ya, kalau nggak salah tuh saya lupa namanya siapa, tapi dulunya menteri, kemudian pejabat tersebut dijadikan direksi di salah satu perusahaan di tanah air ya, BUMN terutama. Itu ada yang cerita seperti itu. Nah tadi saya sempat singgung juga kalau di Jepang itu juga ada memang hubungan antara kebanyakan ya pensiunan gitu ya, pensiunan dari pejabat pemerintah gitu, eselon 1, 2 gitu, itu ditarik pejabat kementerian lah misalnya, itu ditarik jadi komisaris di suatu perusahaan. Karena apa? Karena dianggapkan kalau orang-orang birokrat itu mereka jadi lebih memahami konteks ataupun peraturan gitu ya, jadi konsultan lah istilahnya gitu di dalam perusahaan tersebut. Nah kalau untuk konteks organisasi yang lain mungkin bisa dilihat biasanya entah mantan ketua apa, ketika mereka sudah selesai tugas ntar dijadikan how to say jadi dewan pembina gitu. Sering banget ya misalnya organisasi mahasiswa dulu misalnya mantan ketua organisasi apa, ketika mereka sudah selesai tugas kan istilahnya masih ditempatkan sebagai dewan pembina atau dewan kehormatan. Nah itu kan tapi fungsinya kan lebih ke memberikan masukan-masukan di organisasi supaya bisa berjalan lebih baik. Beda memang konteksnya kalau yang di perusahaan profit kan mereka tujuannya supaya mempermudah alur dan supaya mempertinggi keuntungan gitu Mas Nano. Mungkin masih bingung nggak? Kalau mungkin kalau misalnya masih untuk ngecek bingung apa enggak nih, saya tanyakan contohnya apa nih kalau menurut Mas, penangkapan Mas Nano terkait penjelasan interlockingnya ini. Interlocking ini sebenarnya ini ya nggak jauh beda dari kooptasi gitu ya. Kalau kooptasi itu kan tadi mengadopsi, kalau interlocking direktorat itu di-lock gitu, di-locking itu maksudnya dikunci, jadi mengunci misalnya dari orang-orang pejabat-pejabat yang lainnya itu ditarik sebagai komisaris gitu. Kalau di sini konteksnya ada perusahaan swasta ya. Terus terkait dengan pertanyaan Mbak Uci, iklan partai ya itu bisa juga kan, kadang supaya saya lihat tuh beberapa iklan di partai itu kan macam-macam ya, menarik lah, saya suka mengamati gitu, entah berbagai cara digunakan supaya orang bisa tertarik gitu ya, untuk paling nggak ingat, minimal tahu tentang partai tersebut gitu. Dulu saya ingat pas zamannya buat pemilihan pilkada Jakarta itu ada beberapa komunitas relawan gitu yang bikin iklan, jadi bukan ini pendukungnya, jadi salah satu pendukung calon pasangan itu bikin iklan yang sangat unik gitu, dan itu memang menarik ya, dan membuat orang jadi terngiang-ngiang, banyak yang ngikutin lagunya lah, atau misalnya dapatlah citranya. Apalagi memang seperti yang Mbak Muji bilang, sebentar lagi mau pemilu. Nah ini iklan-iklan ini yang untuk digunakan sebagai memperbaiki citra, misalnya khususnya untuk citra-citra yang kurang baik kayak gitu. Dengan iklan kan menunjukkan yang oke. Nah ini nanti konteksnya juga di seberapa besar modal yang dipunya ya untuk membuat
buat iklan, karena kan untuk bisa bikin iklan itu kan mahal sekali. Jadi ada yang iklan elektronik, apalagi itu kalau bisa di TV itu bukan lagi ratusan ribu tapi udah sampai ratusan juta malah gitu untuk pembiayaannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau memberikan contoh? Halo, silakan. Ya, pada kemana? Saya cari-cari ini kemana. Halo teman-teman, masih di sini? Halo. Nah, kalau untuk Abu Rizal Bakri itu beda Mbak kasusnya. Jadi kan pada dasarnya kalau Bakri Group itu kan Abu Rizal Bakri kan pada dasarnya dia adalah memang sudah pengusaha ya. Cuma kemudian dia mungkin konteksnya kalau di kooptasi itu kan dia dari pejabat menjadi perusahaan swasta. Nah ini sebaliknya, dari perusahaan kemudian dia masuk ke organisasi massa gitu ya, malah dibalik gitu. Nah ini konteksnya mungkin memang bisa juga sih Mbak, bisa dimasukkan dalam konteks mungkin kalau dia dari awalnya pengusaha kemudian mau jadi politisi, mungkin ada hal-hal yang ingin dia, tentu akan berpengaruh pada usahanya dia kan, kalau misalnya dia menjadi pejabat publik gitu ya. Awalnya pengusaha kemudian pejabat publik, tentu selain dari sisi ya tanpa mengecualikan dari sisi entah idealisme dia masuk situ apa atau segala macam, tapi ada hal-hal yang memang bisa dia ambil atau dia pelajari ketika dia dari pengusaha kemudian menjadi pejabat publik gitu ya, masuk ke dalam organisasi massa. Terus tapi ini mungkin kalau untuk kasus yang sebaliknya kurang terlalu umum ya, mungkin ada beberapa tapi nggak banyak gitu. Mungkin awalnya dia sudah kaya kemudian mau menjadi ingin berkontribusi mungkin kepada negara, yaitu dengan menjadi politisi, itu ada juga. Tapi untuk kasus di sini organisasi perusahaan gitu ya, itu sebaliknya ya, dari pejabat kemudian duduk di perusahaan profit gitu ya. Bahkan saya ingat kok ada satu, saya lupa namanya siapa, tapi memang beliau itu ketika jadi pejabat publik kan gaji nggak seberapa, tapi memang ketika masuk ke perusahaan swasta itu jadi komisarisnya itu gajinya luar biasa. Nah itu yang sempat memang jadi kontra juga ya, pro kontra gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nih yang lainnya suaranya mana? Ayo temani saya berjawab-jawab di sini. Halo. Ya, di selanjutnya itu tentang berusaha mengendalikan atau membentuk lingkungan supaya tidak berbahaya dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Jadi kan caranya itu ya, untuk karena kita kadang nggak pasti tentang lingkungan, supaya tetap bisa bertahan, itu dengan yang tadi pertama dengan menciptakan hubungan baik dengan elemen lingkungan, yang kedua itu dengan mengendalikan atau membentuk lingkungan yang baru gitu ya, supaya tidak berbahaya. Contohnya gimana? Yang pertama itu dengan mengubah bidang kegiatannya, mungkin awalnya misalnya dia produksi apa, terus tiba-tiba diubah jadi produksi apa gitu. Supaya mungkin produk yang sebelumnya dihasilkan itu mendapatkan protes yang besar gitu ya dari banyak orang, akhirnya dia memilih untuk mengganti bidang, banting setir lah itu kalau misalnya dari sisi